pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini hari pertama berpuasa ya. Jadi saya akan membahas mengenai banyak hal mengenai puasa untuk umat manusia. Tetapi kali ini karena saya berbicara mengenai puasa bukan hanya untuk satu kelompok keyakinan, maka saya akan bicara puasa secara universal. Dan saya mengambil dari data-data yang memang saya dapatkan yang penting yaitu dari Britannica. Jadi ensiklopedia Britannica itu adalah satu ensiklopedi yang termasuk yang cukup capable karena ensiklopedia ini biasanya terdiri dari banyak tinjauan. Ensiklopedia adalah gabungan dari banyak pengetahuan dan wawasan. Sayangnya saya tidak punya buku ensiklopedia Britannica, tapi saya punya Americana. Saya pernah beri 24 jilid yang harganya belasan juta dan sampai seteler ngebacanya ya. Terus kemudian saya ambil juga dari NCBI. NCBI itu adalah satu komunitas yang bicara mengenai jurnal-jurnal berhubungan kesehatan. Sebenarnya bukan hanya mengenai kesehatan, tapi juga mengenai banyak pengetahuan lain. Tapi kenapa saya mengambil jurnal? Karena biasanya jurnal itu menjadi rujukan-rujukan kelas satu dari semua produk pengetahuan. Jadi saya ambilkan untuk Bapak Ibu. Kemudian saya ambilkan dari satu blog yang berhubungan mengenai puasa dan sejarahnya. Jadi Bapak Ibu, saya akan bicara mengenai puasa secara universal. Jadi bukan hanya bicara mengenai puasa untuk teman-teman kita yang Muslim, tapi juga banyak agama lain, bahkan sebelum agama-agama itu muncul, manusia ternyata sudah berpuasa. Kemudian nanti akan kita bahas, karena memang biasanya kalau andai kata sudah bicara puasa, oh itu kan untuk teman-teman Muslim saja, bukan untuk saya. Enggak, tapi sebenarnya itu adalah budaya, produk budaya, kearifan kehidupan manusia yang ternyata datang dari kehidupan-kehidupan di awalnya. Sebenarnya dalam puasa itu tidak hanya dimonopoli oleh satu keyakinan. Di sini dijelaskan bahwa puasa itu didapatkan dari kebudayaan manusia sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Ini pengaruh puasa terhadap metabolisme dan kesehatan psikologis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa hubungkan dengan bagaimana cara kita menyembuhkan penyakit, salah satunya penyakit kanker, di mana ternyata dia punya peran yang besar. Ini adalah bagian dari cara kita sembuh, sembuh dengan cara yang bermartabat supaya kita nggak jadi pecundang Bapak Ibu. Jadi kita bisa menang tapi banyak pengetahuan. Daripada menang, uang habis, pikiran terkuras, psikologi kita habis, badan kita pun habis. Jadi kita harus menang dalam keadaan pikiran kita makin penuh, kebijaksanaan kita makin luas, wawasan kita makin bertambah, sehingga kita tahu bagaimana cara memperlakukan tubuh kita. Kita bicara mengenai sejarah puasa ya. Sejarah puasa itu yang penulisnya itu adalah seorang dokter namanya Rich Fontaine. Rich Fontaine itu menemukan bahwa yang namanya puasa itu sebenarnya sudah terjadi sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Jadi pada saat awal-awal manusia prasejarah itu ada, maka puasa sudah ada. Jadi dia membuat satu hipotesa-hipotesa dan karena hipotesa itu adalah sebuah bayangan dari data yang minim, tapi menggunakan teori bahwa manusia pasti akan melakukan ini, atau manusia akan melakukan itu. Dan itu sebuah hipotesa. Sebuah hipotesa berdasar yang logis. Jadi asal-usul puasa itu bukan hanya dilakukan manusia saja. Jadi manusia-manusia purba. Jadi ceritanya hampir semua hewan itu dari semua kerajaan hewan. Jadi sebut kerajaan hewan kingdom ya, kingdom. Jadi hewan itu ada di dalam akar akar keturunan itu disebut kerajaan hewan. Nanti ada genus, ada spesies dan sebagainya ya. Nah, itu masuk dalam kelompok itu. Jadi misalnya seperti reptil, ada penguin, beruang, anjing laut itu biasanya berhibernasi. Mereka berhibernasi itu biasanya lama. Jadi kalau anda kata mereka makan, kemudian pada saat musim semi sampai musim panas, dan kemudian pada saat musim gugur mereka mulai berhibernasi. Mereka berpuasa. Tujuannya adalah supaya bertahan hidup. Nah, yang biasanya mereka cari dalam setiap berpuasa itu, nanti nanti kita hubungkan dengan manusia ya.
Karena manusia itu, sebagian ilmuwan sependapat bahwa manusia itu adalah kelompok binatang yang berakal. Jadi karena kenapa? Kita kalau dimasuk dalam kelompok kerajaan hewan itu, kita termasuk kelompok mamalia, kelompok primata. Jadi dalam beberapa hal kita masuk dalam kelompok satu keluarga dengan kera. Cuman kita dianggap lebih lebih cerdas, lebih cerdas. Dan itu saya tidak tahu bagaimana Tuhan mengaturnya sedemikian rupa bahwa manusia yang kelompok hominin, hominin itu artinya gini, kelompok makhluk-makhluk berjalan tegak itu bisa punya kelebihan secara intelektual dibandingkan makhluk lain. Nah, tetapi kebiasaan puasa itu terjadi pada saat selama evolusi terjadi. Jadi manusia sebelum menjadi manusia sekarang, sebelum Homo sapien, mungkin saja manusia adalah gabungan dari banyak jenis-jenis manusia awal. Apakah itu Neanderthal, apakah Homo erectus, Pithecanthropus erectus dan sebagainya, yang kemudian mereka saling saling memangsa. Kenapa saya sebut saling memangsa? Karena saat ini yang menjadi makhluk paling dominan ya manusia. Yang lainnya tinggal fosil-fosil saja. Jadi kemana mereka perginya? Mungkin mereka saling memangsa dan kemudian saling menguasai, dan Homo sapien, kelompok kita ini, jenis makhluk yang namanya manusia itu menjadi kelompok paling kuat di antara semua makhluk-makhluk berjalan tegak, primata. Nah, puasa ternyata menurunkan tekanan jantung dan detak jantung itu sampai 80%. Kemudian metabolisme sampai 67% daripada keadaan kenyang. Jadi ternyata ada perbedaan pada saat orang berpuasa dan tidak berpuasa. Orang yang tidak berpuasa cenderung jantungnya berdenyut 80% lebih cepat dibandingkan sedang berpuasa. Sedangkan kalau andai kata metabolismenya 67% lebih lambat. Jadi itu membuktikan membuat energi manusia menjadi lebih efisien. Itu pada saat berpuasa dan tidak berpuasa. Itu berdasarkan penelitian pada kelompok-kelompok hewan. Terus kemudian fisiologi puasa itu ternyata dibangun dari makhluk kelompok kita, manusia itu berusaha mempertahankan hidupnya dengan cara berpuasa. Jadi sekitar sebelum revolusi pertanian, sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, di mana Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita saya bahwa kemungkinan bangsa Sumeria, bangsa Mesopotamia, bangsa Mesir itu mulai menemukan cara untuk memakan gandum. Mereka mendomestifikasi makanan sehingga mendomestifikasi itu artinya ya, mengumpulkan dan kemudian menjadi bagian cara mereka hidup dan cara mereka makan. Jadi sebelumnya diperkirakan bahwa manusia itu pemakan protein tulen. Mereka berburu, makanya karena berburu mereka selalu bergerak terus. Karena kenapa? Bergerak di mana makanan itu ada. Dan kebetulan makanan itu adalah spesies-spesies yang lebih rendah, yang proteinnya banyak, seperti kayak mamut ya, kayak binatang-binatang dan sebagainya. Cuman bedanya antara jenis primata, kita manusia, dan primata lain seperti kayak Homo erectus, itu punya kelemahan yaitu masa beranak pinaknya lama. Manusia perlu usia sampai paling tidak 13 sampai 16 tahun baru bisa menikah. Bisa kawin ya. Bisa menurunkan anak kembali. Sedangkan kalau hewan cenderung setahun atau 2 tahun sudah. Makanya kalau andai kata terjadi pertarungan antar spesies, Homo erectus, Homo sapien, Pithecanthropus erectus, itu jenis manusia purba, itu kenapa yang punah? Karena mungkin saja salah satunya adalah proses perkembangan jenis primata ini memang sulit dibandingkan seperti kuda, seperti rusa dan sebagainya itu. Jadi manusia, kelompok primata itu lebih cepat punah dan kemudian manusia menduduki posisi paling tinggi dari itu. Nah, jadi puasa itu datangnya dari tidak disengaja, Bapak Ibu. Manusia awal atau hominin itu, mereka belum bisa disebut manusia tulen karena mereka masih berevolusi, kawin mawin antara tiap spesies, antara primata satu dengan primata yang lainnya, dan kemudian membentuk manusia modern seperti sekarang ini. Pada saat mereka mencari makanan itu kadang-kadang mereka tidak sengaja melakukan puasa. Berburu binatang itu tidak gampang. Saya bisa merasakan karena waktu
saya di hutan, itu yang namanya makan. Aduh, kalau sekarang gampang ya Bapak Ibu. Kita bisa beli ke pasar, bisa beli supermarket, bisa minta makan ke rumah tetangga atau cari warung dan sebagainya. Semuanya serba mudah. Tapi pada saat saya waktu dengan kelompok saya taruh di tengah hutan, di mana perbekalan kami habis, itu kalang kabut. Ini beras kita tinggal sedikit ini. Bagaimana? Mau makan apa? Biasanya kalau di hutan kami tuh cuma bawa Indomie sama sarden saja. Dan itu udah bisa kami makan. Tapi begitu habis, apa yang kita lakukan? Ya makan daun-daun itu nggak bisa. Daun-daun hutan tidak semuanya bisa kita makan dengan mudah, Bapak Ibu. Jadi saya bisa membayangkan kalau ada kehidupan-kehidupan awal, mencoba semua daun-daunan, saya rasa malah jadi penyakit. Akhirnya cara yang paling mudah adalah berburu, mencari protein untuk menjalani kehidupan. Dan selama berburu itu biasanya ada puasa panjang yang tidak sengaja karena kenapa? Sebelum hewan buruan didapat, cuma tidak makan. Jadi itulah pada saat kita mengenal bahwa manusia-manusia awal itu mengenal puasa. Dan kemudian pada saat manusia mulai berbudaya, memiliki kebudayaan, mengenali tata hidup yang teratur, itu kemudian diatur. Keteraturan itu kemudian diadaptasi oleh agama-agama awal. Awal seperti Jainisme ya. Zoroastrian tidak termasuk ya, agama Hindu, agama Buddha, kemudian kemudian agama Yahudi ya, agama Kristen. Tapi yang jelas bukan hanya itu yang ada di otak saya, tapi agama di dunia itu diberikan lebih dari sekitar 500 sampai 1000 aliran dan mereka mempunyai cara puasa yang berbeda-beda. Kalau andai kata kita kenal puasa dari agama-agama samawi atau agama langit itu, bahwa Tuhan memang memerintahkan berpuasa, itu saya rasa adalah bagian dari kita mengadaptasi budaya-budaya purba. Bahwa manusia memang berawal dari untuk mempertahankan hidupnya, kadang-kadang harus tidak makan. Dan itu dari budaya berburu. Bukti menunjukkan bahwa orang-orang yang berpuasa seperti tadi, ternyata detak jantungnya lebih lambat, kerjanya lebih lambat, dan juga metabolisme menjadi lebih lambat. Akibatnya manusia menjadi lebih efisien dalam mengatur tenaganya. Menurut hipotesa, akses yang sepanjang waktu terjadi karena kita terlalu mudah mendapat makanan, itu justru dekat juga dengan penyakit. Jadi mungkin saja penyakit-penyakit yang saat ini ada, Bapak Ibu, itu muncul karena kita terlalu dekat dengan makanan. Jadi semakin jauh dulu dengan makanan, orang jadi lebih sehat. Kalau andai kata Bapak Ibu adalah seorang penggemar materi-materi rohani, materi-materi spiritual, orang-orang zaman dulu usianya panjang-panjang, ada bahkan ratusan tahun. Bapak Ibu bisa baca di kitab suci masing-masing bahwa manusia masih zaman dulu memang usianya usia panjang. Tapi kenapa manusia pada saat sekarang itu makin makin herbivora dan tingkat kemudahan mereka mendapat makanan lebih mudah, itu penyakit juga makin dekat. Dan itu berhubungan dengan sakit yang saat ini kita derita, Bapak Ibu. Ternyata semakin dekat dengan makanan, semakin dekat dengan tumbuhan yang dijadikan makanan, maka semakin dekat juga kita didekati oleh penyakit. Menarik ya? Kajian ini menarik ya. Nah, praktek puasa kuno yang sudah mulai diatur, dibuat sebuah peraturan-peraturan itu di agama Jainisme, ya Jainisme, itu sekitar 1500 tahun yang lalu. Itu Weda dan Hindu. Itu agama-agama pertama yang terbukti menjadi sejarah. Sejarah tertulis bahwa itu dijadikan cara hidup kelompok itu. Itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau andai kata agama Yahudi itu 1000 tahun sebelum Masehi, Kristen itu 2000 tahun yang lalu, jadi sekitar 2000 tahun. Kalau 1000 tahun sebelum Masehi adalah 3000 tahun. Dan kalau andai 1000 tahun sebelum Masehi, 1500 tahun sebelum Masehi itu artinya sekarang sekitar 3500 tahun lalu. Itu ditemukan pola puasa ini di agama Weda, Hindu, dan Jainisme. Nah, kemudian pada pendiri agama Buddha juga ternyata punya cara berpuasa. Jadi mana mereka dalam meditasi tidak makan dan tidak minum. Nah, terus apa hubungannya dengan pengobatan dini? Kalau andai kata kita melihat teori-teori autofagi bahwa ternyata tubuh manusia pada saat mengalami kekurangan makanan, maka dia akan mencoba tubuh manusia itu akan berusaha mencari shortcut.
pemotong-pemotong jalur, di mana pada saat tubuh mengalami kelaparan karena sumber makanan utama yang biasa dia makan, seperti karbohidrat tidak ada, maka dia akan berusaha memakan dirinya sendiri. Memakan dirinya sendiri yang paling pertama adalah memakan lemak dulu. Lemak akan dijadikan sebagai sumber tenaga pengganti apabila gula atau glukosa yang dapat dari tanaman itu tidak ada. Jadi lemak akan dikuras oleh diri kita sendiri, tubuh kita. Kemudian apabila ini berlanjut, habis, maka lemak habis, maka kemudian pembentuk tubuh kita akan dijadikan sebagai bahan makanan. Yang kemudian sebenarnya teori autofagi itu terjadi semenjak ribuan tahun yang lalu. Tapi baru ditemukan teorinya, itu ya baru-baru ini oleh Yoshinori Ozumi. Di mana Yoshinori Ozumi itu membuat satu deretan panjang pengetahuan-pengetahuan baru tentang manfaat-manfaat puasa. Jadi kalau andai kata puasa diklaim oleh satu agama atau banyak agama sebagai awal mula dari dikenalnya puasa, tidak. Puasa terjadi semenjak manusia masih zaman berburu, manusia-manusia awal berburu, dan ternyata untuk mendapatkan makanan itu mereka tidak sengaja harus berpuasa. Tidak sengaja. Kenapa? Karena untuk mencari makanan itu belum tentu mereka akan dapatkan. Jadi karena berhari-hari atau berminggu-minggu mereka harus puasa, dia hanya minum saja. Nah, itu adalah puasa dan pengobatan dini ternyata memperpanjang kesempatan hidup manusia lebih lama. Metabolisme manusia menjadi 62% jauh lebih hemat. Sedangkan kalau jantung itu 80% itu denyutannya lebih pelan. Jadi itu membuat efektivitas tubuh kita dan tubuh orang-orang yang berpuasa menjadi lebih hemat. Jadi tubuh seolah-olah bisa berpikir, ini akan digunakan untuk apa? Apakah untuk regresa, untuk memperbaiki diri sendiri, untuk apa tenaga ini digunakan? Jadi begitu Bapak Ibu. Nah kemudian pada abad 19, jadi abad 19 itu tahun 1800-an, dan abad ke-20, ya, pada saat kita masuk ke tahun 2000-an, ilmu tentang puasa ini dikonfirmasi dan duplikasi sebagai bisa pengobatan, penyembuhan penyakit yang berbeda. Misalnya begini, yang menarik Bapak Ibu, rentang mengenai secara tidak sadar manusia mengenal mengenai puasa itu ternyata sudah turun-temurun sejak ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan sudah mulai dibukukan di 1500 tahun sebelum Masehi, tapi benar-benar diteliti itu pada abad 19 dan 20. Jadi berdasarkan catatan sejarah dan data penelitian, puasa digunakan pertama kali itu untuk mengobati radang sendi. Kita tahu ya kalau Anda kata puasa, maka kalau Anda kita makan nasi atau makan tumbuhan, ternyata darah kita menjadi lebih asam. Karena asam, maka tulang kita akan kropos. Karena tubuh kita akan berusaha membatasi pH, homeostasiskan, menyeimbangkan. Nah, kalau andai kata orang-orang yang banyak makan tumbuhan, cenderung lebih asam, tulang akan digerus. Asma, kelainan kronis, tekanan darah tinggi, lupus sebagai bentuk dari autoimun, penyakit Crohn, kemudian iritasi usus besar, kelumpuhan dan sebagainya. Dan tapi kemudian saya mulai dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi untuk diabetes dan epilepsi, di mana Bapak Ibu sudah melihat ya bahwa di diabetes saya merasa bahwa ilmu mengenai puasa ini banyak sekali bisa membantu teman-teman kita yang diabetes, sehingga kalau Anda kata lihat di YouTube itu hampir sama, hampir semuanya itu bicara mengenai diabetes dan sembuh. Dokter atau dunia medis itu selalu mengatakan bahwa diabetes adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan, dan kemudian orang-orang akan hanya bisa mengontrol gula saja. Nampaknya itu pendapat yang salah, karena ternyata bahwa dengan puasa itu bisa menyembuhkan. Epilepsi juga demikian. Epilepsi itu adalah salah satu yang berhubungan dengan saraf Bapak Ibu. Di mana orang yang epilepsi dia akan mengalami kejang, mulutnya berbusa dan sebagainya. Salah satunya adalah di mana otak kelebihan tenaga, dan biasanya karbohidrat yang membuatnya itu. Jadi kalau andai kata orang yang epilepsi, maka harus diberhentikan sumber bahan bakarnya, yaitu karbohidratnya dihentikan. Kita gantikan dengan bahan bakar yang lain, yaitu dari keton itu. Kemudian
manusia pada 1912 itu menemukan mengenai ketogenik ya, di mana ternyata ilmuwan ini yang kemudian sebagian saya anut ya, yang Bapak Ibu juga anut, itu adalah orang yang berpuasa, tubuhnya akan memproduksi keton, keton yang datangnya dari lemak dia. Jadi lemak tubuhnya akan diambil oleh liver, dan di liver dibuat menjadi sumber tenaga yang namanya keton, dan keton itu nanti didistribusikan oleh pembuluh darah dijadikan tenaga pengganti dari karbohidrat. Nah, tetapi ada cara lain di mana keton bisa diproduksi tanpa harus melakukan puasa. Karena kenapa? Puasa untuk sebagian orang akan menyiksa. Jadi manusia zaman modern itu makin pintar. Yaitu caranya adalah tidak harus memakan produk karbohidrat, tapi makanlah produk protein atau lemak. Karena protein atau lemak tidak bisa menghasilkan karbohidrat. Jadi keton yang muncul, kenyangnya juga dapat. Jadi itu digunakan oleh namanya teori diet ketogenik. Jeleknya kita karena wawasan kita semakin, kadang-kadang di dunia modern yang penuh dengan lautan informasi ini, kadang-kadang kita malah memusuhi orang-orang yang berpuasa. Padahal puasa itu adalah bagian dari tradisi dan kearifan budaya manusia yang ada sejak ratusan ribu tahun lalu. Jauh sebelum agama-agama itu ada. Nah, cuman permasalahannya adalah karena cara berpikir yang sempit, bahwa ini adalah milik agama tertentu atau kelompok tertentu atau orang tertentu, puasa itu aneh, kita jadi membenci mereka dan menjauhi orang-orang yang berpuasa. Tapi sebenarnya tidak. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang sangat ilmiah, logis, dan kemudian diakui oleh dunia barat, di mana dunia medis barat mengatakan bahwa ternyata puasa itu punya akibat psikologis dan fisiologis yang sangat baik buat tubuh. Jadi tubuh menjadi lebih sehat, termasuk juga untuk orang kanker. Dimana kalau andai kata kita kembali melihat teori-teori tadi, di mana kanker bisa menjadi makanan tubuh manusia pada saat manusia terdesak. Dan untuk terdesak, memang puasa harus dibuat. Diet ketogenik bisa dibuat. Diet karnivor bisa dibuat. Diet protein bisa dibuat. Intinya gini, jangan sampai tubuh manusia kemasukan karbohidrat. Ingat teori saya yang pertama tadi, bahwa semakin dekat manusia dengan kemudahan mendapat makanan, maka semakin dekat dia dengan penyakit. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau andai kata Bapak Ibu bicara mengenai puasa, jangan selalu dikaitkan bahwa ini puasa religius. Batal dan tidak batal kalau dalam puasa ini memang tidak ada. Sembuh atau sehat, sakit atau bugar, itu datang dari pikiran kita yang mengantarnya. Tapi datang dulu dari wawasan. Makanya wawasan-wawasan ini perlu digaungkan terus pada Bapak Ibu. Agar puasa itu menjadi tren, menjadi kebiasaan, bahwa itu adalah bagian dari cara manusia untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, banyak orang-orang yang kalau andai kata Bapak membaca buku ini, kajiannya bagus ya. Kajiannya bagus. The Complete Guide to Fasting itu menjelaskan bahwa ternyata ilmu puasa itu luar biasa. Jadi ilmu puasa secara ilmiah dan logis. Jadi bukan karena alasan spiritual atau alasan rohani, Bapak Ibu, tapi karena alasan logis yang memang baik untuk tubuh kita. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan dan membuat Bapak Ibu bersemangat untuk menyembuhkan diri sendiri. Saya rasa demikian Bapak Ibu penjelasan saya mengenai pengetahuan mengenai puasa.